Sudah lama saya ingin tahu bagaimana proses latihan pertunjukan barongsai. Dan kali ini saya berkesempatan untuk ikut berlatih di salah satu perkumpulan barongsai yang masih berada di kawasan Pasar Lama Tangerang. Kalau dalam proses latihan barongsai ya, itu tahap awalnya apa aja dan diakhiri dengan apa? Biasanya? Kalau untuk latihan awalnya pasti kita pemanasan dulu. Setelah itu kita ke inti dasar dari permainan barongsai itu adalah kuda-kuda. Jadi kita latihan kuda-kuda dulu, itu yang penting banget. Jadi sering kali di sana anak-anak ataupun atlet-atlet baru nggak tahan untuk latihan kuda-kuda itu. Makanya di sini saya tetap menyarankan dan saya tetap pegang terus, kita tetap latihan kuda-kudanya kita lebihkan. Nah itu penting. Nah setelah itu baru kita latihan teknik. Dari situ kita bagi anak-anak yang berbakat di musik, anak-anak yang berbakat di barongsai langsung kita bagi latihannya, kita arahkan langsung. Jadi bisa cepat. Oke, jadi sebenarnya nggak sembarangan orang bisa mainkan barongsai, artinya ada yang pakai kostum barongsainya, ada yang main musik, itu tergantung ketertarikan dan juga bakatnya masing-masing ya. Oke, nah dari awal masuk sampai bisa pentas itu biasanya makan waktu berapa lama sih proses latihannya? Kalau rutin, karena kita kalau pentas kan harus bagus dilihat orang, nggak mau jelek, ya sekitar 6 bulan lah mas. Oh gitu. Tapi rutin latihannya jangan sampai sekali latihan, sekali enggak, sekali latihan, itu nggak bisa. Ya, ini adalah salah satu bagian untuk menjaga kebudayaan Tionghoa lah ya. Iya. Nah, serunya melakukan aktivitas ini terus kemudian sekalian juga melestarikan budaya itu gimana sih mas? Serunya sih gini ya, karena barongsai ini kan sekarang sudah jadi olahraga juga. Di Indonesia juga kita kemarin di PON juga dipertandingkan. Dan juga setiap pentas-pentas itu kita memperkenalkan ke orang-orang barongsai itu seperti apa. Dan kita dapat tepuk tangan, anak-anak sendiri belajar berani tampil di depan umum. Jadi melatih kepribadian mereka juga. Jadi saya sendiri sebagai pelatih sih serunya itu, karena selain saya bisa melestarikan budaya, saya bisa membentuk individu-individu baru. Nah, demi kelancaran latihan, kita berdoa dulu. Latihan dimulai. Menurut beberapa sumber, awal mula barongsai dimulai sekitar 1500 tahun lalu. Pertunjukan atraktif ini bermakna untuk mengusir hal-hal buruk. Ada beberapa versi sejarah barongsai, salah satunya menceritakan pada masa dinasti Cheng. Di salah satu wilayah Tiongkok, ada makhluk jahat yang mengganggu ketentraman penduduk setempat. Saat itu muncul singa atau barongsai yang membuat makhluk jahat itu berhenti mengganggu penduduk. Dan untuk mengusir makhluk jahat selamanya, penduduk mencari cara dengan membuat kostum yang mirip dengan singa penjaga atau barongsai yang dikenal oleh masyarakat Tionghoa hingga saat ini. Melihat banyaknya kaum muda yang begitu peduli akan tradisinya, membuat saya merasa kagum. Semoga generasi muda Tionghoa terus semangat melestarikan budaya mereka. Iya. Oke, ternyata kepala barong ini lumayan berat juga ya. Mas? Oke. Ya, oke, udah selesai. Siap. Jadi kalau Anda memang termasuk orang yang menyukai kebudayaan-kebudayaan, ini bisa menjadi salah satu budaya yang mungkin Anda bisa pelajari juga, karena tidak hanya dari etnis Tionghoa saja, siapapun bisa berlatih dan juga menggeluti kesenian ataupun kebudayaan barongsai ini ya. Sudah selayaknya kita menghargai perbedaan dan juga toleransi satu sama lain. Wiki Adrian, Suhud Kosasi, Teguh Zulfan, Berita 1, Tangerang. Mas, kita mulai. Oke. Ya.